Shalom, salam damai semua. Apa kabar Anda semua? Pada hari ini saya akan perkongsian saya pada musim Advent ini. Tapi sebelum itu adalah baik kita memohon doa untuk memulakan perkongsian kita pada hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah mengutuskan Putramu, Yesus Kristus, sebagai penyelamat kami umat manusia. Kami berdoa kepadamu agar Engkau hadir bersama kami di dalam perkongsian ini dan utuskanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami ke arah kekudusan-Mu. Bersama Bunda Maria, kami berdoa semuanya ini demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekali lagi, saya ucapkan Shalom. Apa kabar Anda semua? Pada hari ini, pada kesempatan ini saya ingin berkongsi Advent yang ketiga, yaitu Minggu Sukacita. Lebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Stanley Om, salah satu pelayan komuni di gereja Divine Mercy KKIP yang telah diberikan tanggung jawab untuk memberikan perkongsian pada petang ini. So, pada pertama sekali, mari kita sama-sama memperdengarkan bacaan Injil yang dipetik daripada Yohanes. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Terpujilah Kristus. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Lalu begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dinyatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengahmu berdiri dia yang kamu tidak kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberi perkongsian tentang Minggu Advent yang ketiga ini, yaitu Minggu Sukacita, yang mana kebiasaannya gereja akan memasang lilin yang berwarna merah muda di lingkaran Advent yang dinyalakan. Warna merah muda ini adalah didapat daripada campuran warna ungu yang bermaksud Advent dengan putih bermaksud Natal. Jadi maksudnya itu sukacita Natal sudah kita dapat merasai dia. Okay? Karena walaupun kita dapat merasai Natal sudah tiba, namun kita belum lagi sepenuhnya macam di ujung-ujung sudah kita dapat merasakan jadinya ketibaan Natal itu. Namun begitu, sukacita Natal itu sudah tidak dapat kita pertahankan lagi, karena dalam minggu ketiga ini, tahun liturgi yang juga disebut sebagai Minggu Gaudete dalam bahasa Latin, yang berarti sukacita, yang melambangkan adanya sukacita di tengah masa pertobatan. Seperti yang kita tahu, musim Advent ini gereja mengajak kita untuk bertobat, bertobat. Dan pada hari Natal nanti lilin yang keempat akan diganti dengan lilin yang putih, yang membawa maksud masa persiapan kita sudah selesai dan kita akan memasuki sukacita yang besar dan istimewa, yakni terang yang dimaksudkan dalam Injil tadi, yaitu yang sudah datang ke dunia dan tinggal di tengah-tengah kita. Jadi dalam sukacita itu ada pengharapan. Yang menariknya bahwa Nabi Yesaya itu dalam seruannya untuk berjaga-jaga mengajak kita supaya orang sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga dalam pengharapan. Bukannya kita maksudnya berjaga-jaga dalam ketakutan ataupun dalam stres kita, tetapi berjaga-jaga itu dengan penuh pengharapan yang membawa maksud cara ini akan kita melahirkan rasa kerinduan kita, kerinduan kita dan sukacita yang meluap-luap. Nabi Yesaya juga menjelaskan mengapa orang harus bersukacita dalam penantian Advent ini. Karena yang dinantikan, yang kita nantikan sebagai umat Katolik, yaitu Mesias kita, kelahiran Mesias. Dialah yang akan membawa damai, sukacita sejati. Lihat yang diungkapkan oleh Yesaya dalam Perjanjian Lama, orang yang lumpuh, bukan hanya dapat berjalan, tetapi meloncat-loncat seperti rusa. Orang bisu tidak hanya bisa berkata-kata, tetapi menyanyikan lagu-lagu pujian. Dalam nada sama juga dalam Santo Matius juga mengajarkan kita supaya orang tidak lagi rasa ragu-ragu ataupun bimbang tentang Mesias yang dimaksudkan itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena tanda kehadirannya yang jelas bahwa orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang kusta dapat disembuhkan, orang tuli dapat mendengar lagi. Karena orang yang disebutkan sebagai Mesias itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam pembacaan Injil Santo Yohanes sebentar tadi juga ada disebut, ia bukanlah terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi apakah maksudnya itu? Injil sebenarnya sedang mengajak kita untuk bersaksi tentang kedatangan Yesus sebagai Mesias ataupun penyelamat manusia. Umat dijemput untuk menyatakan terang tersebut, bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan penebus dunia yang telah lahir bagi memenuhi
karya penyelamatan manusia. So, sebagai pesan saya dalam penantian ini, yang pertama, ada orang kudus menyatakan bahwa masa Advent ini seperti kita sedang membuka pintu. Karena semasa Advent ini kita diajak untuk merenungkan apa yang kita bersedia untuk membiarkan Tuhan masuk dan terlibat secara total dalam hidup kita. Tuhan sebenarnya tidak memaksa untuk mengikuti kehendaknya, Dia juga tidak menuntut. Apa yang Dia telah lakukan adalah sabar menanti. Apakah kita sendiri sudah membuka pintu hati kita dan membiarkan Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita? So, yang kedua, seringkali kita menghadapi kedatangan ataupun tibanya seseorang dengan perasaan yang tidak tentu. Maksudnya ada rasa senang, tegang, cemas, dan sebagainya. Alasannya sederhana, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dengan kedatangan Kristus, kita tidak lagi boleh takut, tidak lagi cemas, karena Dialah yang membawa damai dan sukacita. Dan Dia juga menjamin bahwa yang menerima Dia akan hidup dalam sukacita abadi. Dan semoga kita juga tidak membiarkan kesempatan yang indah ini berlalu hanya begitu saja, tetapi marilah kita bersama-sama untuk membuka hati kita dengan penuh sukacita, dengan rasa taubat kita, agar Tuhan sentiasa kembali bersama-sama kita dan tinggal bersama kita. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan karena berkat-Nya, cinta kasih-Nya, Dia telah hadir bersama-sama kita. Salam damai kepada semua. Syukur kepada Allah Bapa karena memberikan kesempatan ini dalam rahmat Advent ini supaya berpeluang menyertai misi perutusan Yohanes Pembaptis, hamba Allah yang akan luruskan dan ratakan jalan hidup pribadi manusia dan sesama untuk kedatangan Tuhan meneruskan karya penyelamatannya dengan meneruskan penjelmaannya menjadi daging dalam rahim hati manusia yang percaya akan Dia, bertobat dan dibaptis oleh Roh Sabda kehidupan kekal. Kesempatan ini melalui media sosial mewartakan kabar sukacita Tuhan kepada semua, terutama umat di sekitar Gereja Divine Mercy TTIP, agar mulai masa Advent ini dan dengan sikap tobat mulai mengutamakan sabda Allah, yaitu Yesus Kristus. Dengan sikap tobat mulai mengutamakan sabdanya dalam hidup setiap hari dan benarkannya memimpin hidup pribadi tiap hari dan lakukannya dalam sukacita. Mendengar dan melaksanakan sabda Allah dengan setia
juga merupakan melahirkan Dia kepada dan untuk dunia. Demikianlah arti maksud pewartaan Advent dan caroling Christmas sebenarnya. Keadaan pandemik virus COVID-19 ini haruslah membangkitkan semangat baru bagi semua yang beriman supaya bangkit berganding bahu pergi menyertai Yohanes Pembaptis menjadi alat pelaksana misi penyelamatan Tuhan terus-menerus sampai akhir zaman. Sekian, selamat bermisi, selamat Natal.
jumpa lagi saudara dan saudari seiman dalam Yesus Kristus, dan terutama kepada semua umat di gereja Divine Mercy GKIB ini. Semakin hari semakin dekat hari Natal, dan sememangnya kelahiran Yesus tidak dapat kita elakkan. Dia akan tetap lahir walaupun kita tidak bersedia, tetapi masa Advent ini sudah cukup memberikan kita masa untuk keluar daripada segala kesenangan hidup kita, untuk lebih bersedia untuk menyambut kelahiran bayi Yesus tersebut. Jadi pada harap semoga dalam masa Advent ini kamu benar-benar ambil kesempatan untuk luruskan jalan bagi Tuhan yang datang itu. Menurut Yohanes Pembaptis, membungkuk dan membuka tali kasutnya, dia pun tidak layak. Jadi apalagi kita jika tidak ada persiapan, dan persiapan itu haruslah dilakukan melalui doa, menghadiri Ekaristi, dan pada masa yang sama membuat pertobatan. Jadi pertobatan yang pertama pada 6 Desember dan yang kedua pada 20 Desember bagi yang sudah hadir pada 20 tidak payah hadir. Oke, supaya memberi peluang kepada yang lain untuk mengikuti pertobatan tersebut, sebab kapasiti gereja sekarang terhad hanya 1/3 dan ada penjarakan semua. Datang lebih awal untuk membuat persiapan tersebut, pertobatan tersebut. Dan pada masa yang sama kami ucapkan selamat menyambut Advent dan juga selamat menyambut hari Natal, dan semoga dalam keluarga kamu, semoga kamu juga mampu membuat cahaya tersebut ke dalam keluarga kamu. Dan tahun ini lawatan caroling rumah ke rumah tidak dilakukan, namun masih dijalankan. Umat dijemput hadir ke dalam gereja dan sama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Pada masa yang sama berkongsi sukacita dengan menyanyikan lagu-lagu Advent Christmas untuk mempersiapkan diri kita, kerinduan kita akan kelahiran Juru Selamat dunia ini. Dan pada masa yang sama bagi mereka yang tidak boleh hadir, jangan lupa untuk mengikutinya secara online, dan jangan lupa untuk share, like, subscribe YouTube channel tersebut, Divine Mercy, Gereja Divine Mercy GKIB, dan semuanya adalah usaha KBK dan juga sokong Divine Mercy GKIB ini. Terima kasih kepada mereka, dan semoga kita juga membuat sedikit usaha kita, dan Tuhan telah senantiasa berbelas kasih kepada kita sepanjang tahun. Jadi kamu merasa dalam musim Advent ataupun Natal ini kamu ingin menyumbang, tidak semestinya kamu menyumbang apabila kehadiran kamu di gereja, boleh juga secara online. Dan account itu nanti akan diberikan. Yang penting kamu beri dengan ikhlas, dan saya percaya Tuhan memberkati usaha kamu. Jadi Pada ucapkan selamat menyambut Advent dan juga selamat menyambut hari Natal, dan semoga kita juga dapat melangkah ke tahun yang baru dengan penuh sukacita. Amin.
Romanus Piong selaku pengurusi Komiti Umat Katolik Gereja Divine Mercy KKIP mengucapkan selamat Advent dan Natal dan sekaligus selamat Tahun Baru 2021 kepada Rektor Paroki Reverend Father David Sam, Pembantu Padri Reverend Father Matthew Lekiun, Reverend Father Matius Luta, dan kepada Saudara Pengurusi MPP Saudara Lawrence Kim Kwan, dan kepada semua EJK Cook, pengurusi KKD, KWK, KBK, komiti-komiti LOM, para katekis, dan saudara dan saudari yang seiman akan Kristus. Kita amat bersyukur karena diberi kesempatan luar biasa merayakan Advent Natal pada tahun ini, meskipun kita masih di dalam keadaan pandemi COVID-19. Memandangkan caroling belum dapat dijalankan dari rumah ke rumah pada musim ini, tetapi kita dapat mengadakannya di dalam gereja seperti yang telah dijadwalkan sebelum ini. Oleh yang demikian, kepada umat yang ingin menerima Advent dan Natal ini, boleh juga membuat secara online atau semasa caroling dijalankan di gereja. Syabas kepada KBK dan Komiti Sokom Divine Mercy karena dapat menganjurkan program dan Advent dan Natal melalui YouTube Live ini. Silalah share, like, dan subscribe channel ini sebagai tanda sokongan kita semua. Tuhan memberkati semua.
Kami dari KKD St. Thomas Kedingan ingin mengucapkan selamat Minggu Advent dan selamat menyambut kelahiran Yesus pada 25 Desember 2020 yang bakal tiba. Kami berterima kasih kepada beliau dari gereja di Banyumas KKIP kerana mengadakan caroling secara online kepada kami umat gereja berikutan pandemik COVID-19 yang masih berleluasa. Kami bersyukur adanya usaha untuk mengekalkan semangat Natal dalam diri kami. Dengan itu, saudari dan saudara dijemput untuk menyertai gereja di dalam caroling secara online dengan menekan butang like dan subscribe YouTube channel Divine Mercy KKIP. Happy Advent and God bless. Happy Advent! Mari sekarang ini kita dalam suasana doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim dan penuh kasih, kami bersyukur kerana Engkau telah bersama-sama kami dalam perkongsian dan persembahan lagu Advent kami sebentar tadi. Kami mohon agar Engkau terus tinggal bersama kami dalam kasih-Mu. Semoga Advent kali ini membawa makna yang berarti di masa pandemik ini. Bersama Bunda Maria, kami mohon semuanya ini demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.